Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar istilah demokrasi, liberalisme, sosialisme, bahkan anarkisme. Tapi apakah kita benar-benar memahami apa itu ideologi? Dan apakah demokrasi juga bisa disebut sebagai sebuah ideologi? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan menarik tentang ideologi dan pemikiran politik bersama dua teman saya. Halo, apa kabar? Halo juga Halo. Mbak. Sepertinya topik kita kali ini cukup menarik ya Mbak buat dibahas dan dikorek-korek. Ya, betul sekali. Oke, kalau gitu kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ideologi? Karena ternyata ideologi itu bisa dipahami dalam arti peyoratif dan deskriptif. Apa perbedaannya? Ideologi dalam arti peyoratif memiliki konotasi negatif. Ideologi dianggap sebagai sarana untuk membenarkan atau mempertahankan kekuasaan. Sedangkan secara deskriptif, ideologi dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir politik yang terpadu. Jadi, ideologi menjadi seperangkat gagasan yang digunakan untuk memahami kehidupan politik dan masyarakat. Kalau begitu, bagaimana dengan demokrasi? Kita sering mendengar istilah negara demokrasi. Kenapa demokrasi justru tidak dianggap sebagai ideologi? Baik, karena demokrasi itu lebih mengutamakan sebuah proses ya Mbak ya, di mana bukan hanya sebuah isi pokok tertentu, demokrasi lebih berkaitan dengan bagaimana keputusan politik dibuat, bagaimana masyarakat berpartisipasi, kemudian bagaimana kekuasaan ini dijalankan. Jadi sederhananya ideologi menawarkan suatu kerangka pemikiran politik, sedangkan demokrasi lebih menekankan bagaimana proses politik itu sendiri dijalankan ya, begitu. Ya, betul, tepat sekali. Baik, nah kalau begitu kita sekarang berbicara tentang ideologi politik. Liberalisme memiliki posisi yang cukup penting. Ada berbagai ideologi yang berkembang dalam konfrontasi atau pertentangan gagasan dengan liberalisme. Apa aja? Ideologi-ideologi tersebut adalah konservatisme, Marxisme, sosialisme, anarkisme, feminisme, ekologisme, fasisme, dan islamisme. Banyak juga ternyata ya. Berarti liberalisme itu bukan satu-satunya cara dalam melihat kehidupan politik ya. Betul, berbagai ideologi tersebut memiliki pandangan dan penekanan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan kepada tradisi, ada yang menekankan kepada kelas sosial, kesetaraan, kebebasan, lingkungan, hingga identitas tertentu. Ya, betul, Mbak. Dan perbedaan itu tuh menunjukkan bahwa kehidupan politik memang selalu diwarnai dengan perdebatan mengenai bagaimana bagaimana masyarakat dan negara harus diatur itu gimana gitu. Baik, ada satu pertanyaan nih yang menurut saya itu cukup menarik. Kalau anarkisme itu berkembang dalam konfrontasi dengan liberalisme, kenapa anarkisme juga dapat dianggap sebagai konsekuensi dari liberalisme? Jadi gini, Mbak, karena liberalisme dan anarkisme ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menjunjung tinggi kebebasan individu. Kalau sama-sama menjunjung kebebasan individu, apa yang membedakan keduanya? Em, Kalau dalam liberalisme, negara tetap dianggap penting ya. Namun negara dibatasi sebagai minimal state, yaitu negara dengan kekuasaan terbatas yang bertugas melindungi hak-hak individu. Ya, betul banget, Mbak Iga. Sedangkan untuk anarkisme sendiri yaitu membawa atau meradikalkan prinsip kebebasan tersebut lebih jauh. Sedangkan anarkisme ini menolak eksistensi negara dan menginginkan dihilangkannya otoritas politik. Masyarakat diharapkan dapat terbentuk secara sukarela melalui self-government.
Berarti kalau disederhanakan ya, liberalisme mengatakan negara tetap diperlukan, tapi kekuasaannya harus terbatas. Sedangkan anarkisme mempertanyakan mengapa harus ada negara dan otoritas politik sama sekali gitu ya. Ya, karena itulah anarkisme dapat dipandang sebagai konsekuensi yang lebih radikal dan prinsip kebebasan dalam liberalisme. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Nasionalisme, fasisme, dan fundamentalisme memang memiliki perbedaan, tapi ternyata ada beberapa kesamaan di antara ketiganya. Itu apa aja? Jadi salah satu kesamaannya dari ketiga yang udah disebutin tadi tuh yaitu sama-sama menekankan identitas kolektif, Mbak. Jadi individu ini dipandang sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Selain itu, sebenarnya ketiganya juga banyak mengambil nilai-nilai lama seperti sejarah dan tradisi. Betul. Hal ini berbeda dengan ideologi modern lainnya yang cenderung lain menekankan kepada kebebasan individu. Apakah identitas kolektif tersebut juga berkaitan dengan persatuan masyarakat? Ya, dari ketiganya sih bisa dikatakan berusaha memperkuat persatuan masyarakat ya, Mbak ya, melalui rasa memiliki identitas yang sama. Kemunculannya sih juga dapat dilihat dari sebagai respon terhadap perubahan yang dibawa oleh modernisasi ya. Identitas kolektif kemudian ditawarkan sebagai jawaban terhadap krisis-krisis yang muncul akibat modernitas ini. Nah, jadi dari diskusi kali ini kita bisa melihat bahwa ideologi politik bukan hanya sekedar kumpulan istilah, tapi merupakan cara yang berbeda-beda dalam memahami kekuasaan, kebebasan, negara, masyarakat, dan identitas. Kita juga bisa melihat bahwa satu ideologi dapat berkembang melalui kritik, perbedaan, bahkan memiliki hubungan dengan ideologi lainnya. Dan karena itu, memahami ideologi politik penting agar kita dapat melihat persoalan politik dari berbagai sudut pandang.